anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang Annelida. Yang akan kita pelajari tentang Annelida ini adalah cara hidup dan habitat, ciri-ciri tubuh Annelida, cara reproduksi Annelida, serta klasifikasi dari Annelida. Yang pertama, Annelida itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu annulus yang berarti cincin kecil. Eidos berarti bentuk. Pengertian dari Annelida adalah cacing yang memiliki bentuk seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai, bersifat triploblastik dan selomata atau berongga sejati. Bagaimana cara hidup dan habitat Annelida? Annelida ini hidupnya bebas, bisa di air tawar, air laut, air payau, serta darat. Dan Annelida ini juga mudah kita temukan di sawah, di rawa, dan tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik atau detritus. Annelida karnivora ini memakan udang kecil atau invertebrata kecil. Sedangkan Annelida ini bisa bersifat ektoparasit. Ektoparasit itu artinya yang bersifat merugikan makhluk hidup yang dihinggapinya. Dengan cara menempel sementara di tubuh hewan vertebrata dan manusia. Misalnya Hirudo medicinalis atau lintah dan Hemadipsa atau pacet. Ciri-ciri dari tubuh Annelida adalah kita lihat ukuran dan bentuk tubuh Annelida. Tubuh Annelida berukuran kurang dari 1 mm hingga 3 meter. Cacing tanah raksasa Megascolides australia ini memiliki panjang hingga 3 meter. Bentuk tubuh dari Annelida ini adalah simetris bilateral dan terbagi menjadi ruas-ruas atau segmen yang sama yang disebut dengan metameri atau somit. Struktur dan fungsi tubuh Annelida ini terdiri atau mempunyai 3 lapisan embrionik yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan Annelida itu juga mempunyai rongga tubuh yang sejati atau selomata. Segmentasi pada Annelida ini membagi otot dinding tubuh dan juga menyekat rongga tubuh. Dan penyekat rongga tubuh tersebut disebut dengan septa. Septa terdiri atas 2 lapis peritoneum atau lapisan mesodermal dari dinding organ tubuh yang berasal dari ruas muka dan belakang. Sistem pencernaan makanan, peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekskresi saling berhubungan antar segmen. Bagian ujung anterior tubuh disebut dengan prostomium, sedangkan bagian ujung posterior disebut dengan pygidium. Ini bukan merupakan ruas. Pada sisi setiap lateral ruas tubuh terdapat parapodia dengan sejumlah seta atau rambut. Parapodia ini merupakan pelebaran dinding tubuh yang pipih. Dan Annelida juga mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi. Jadi sebagian tubuhnya terputus atau rusak akan segera tumbuh bagian tubuh yang baru. Beberapa jenis Annelida dapat melakukan autotomi, yaitu melepaskan sebagian anggota tubuh apabila mendapat gangguan. Annelida juga memiliki sistem pencernaan yang lengkap, yaitu mulai dari mulut, faring, esophagus, tembolok, lambung otot atau empedal, usus halus, dan anus.
Sistem peredarannya adalah sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi, terdapat dua pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral, yang sejajar dengan saluran pencernaan. Pembuluh darah dapat berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah Annelida mengandung protein pengikat oksigen atau hemoglobin, sehingga berwarna merah. Ada juga yang berwarna kehijauan karena mengandung protein klorokurin. Sistem pernapasan yaitu dengan seluruh permukaan tubuhnya. Tetapi ada pula yang bernafas dengan insang yang merupakan modifikasi sebagian parapodia atau siri, rambut-rambut kasar dorsal. Sistem ekskresi berupa metanefridia yang terdiri atas nefrostoma atau corong bersilia, nefridia, saluran yang terbungkus peritoneum, dan nefridiofor atau lubang ekskresi. Sistem saraf berupa tangga tali dengan ganglia otak di bagian dorsal depan faring, serta sel indera atau sel peraba di seluruh permukaan tubuhnya. Dan Annelida juga memiliki bintik mata dan alat keseimbangan yaitu statocista. Kita perhatikan ini adalah struktur tubuh daripada Annelida. Kalian bisa perhatikan gambar di slide ini. Cara reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida dapat secara aseksual dan seksual. Aseksual yaitu terjadi dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Yang secara seksual yaitu dengan cara perkawinan silang, di mana alat kelamin terdapat pada individu yang sama atau hermafrodit, atau terdapat pada individu yang berbeda, gonokoris. Pada cacing tanah, meskipun bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur individu pasangannya. Klasifikasi Annelida. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida. Berdasarkan ciri-ciri rambut atau seta pada tubuhnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Polyseta, Oligoseta, dan Hirudinea. Polyseta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly banyak, seta rambut kaku. Dengan ciri-ciri yaitu berambut banyak, hidup di air laut, air payau, dan air tawar, dapat dibedakan antara jantan dan betina, mempunyai parapodia atau alat gerak. Panjang tubuhnya sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Tubuhnya dapat dibedakan menjadi prostomium atau kepala dan peristomium atau bagian segmen pertamanya. Pada peristomium terdapat mulut, alat indera, dan sirus atau sungut atau rambut kasar sebagai alat peraba. Pada setiap ruas tubuhnya terdapat sepasang parapodium. Parapodium ini berfungsi sebagai alat gerak dan alat pernafasan karena mengandung pembuluh darah yang halus. Jadi Polyseta ini menangkap mangsa menggunakan faring atau menjulurkan proboscisnya. Polyseta ini memiliki alat indera berupa mata dan statocista. Mata berfungsi sebagai fotoreseptor dan menunjukkan gerak fototaksis negatif, yaitu menjauhi cahaya. Akan tetapi ada pula Polyseta yang tidak memiliki bintik mata. Contohnya, Eunice viridis, cacing palolo, bisa dijadikan sebagai bahan makanan atau mengandung protein tinggi. Lycidis oile, cacing wowo, sebagai bahan makanan juga mengandung protein yang tinggi. Neris domerili, Neris virens, Nitens virens ini merupakan cacing air laut. Mycostoma, parasit pada echinodermata. Sabellaria hidup bergerombol di antara lubang pasir di laut. Yang kedua yaitu Oligoseta. Berasal dari bahasa Yunani yaitu oligo sedikit, seta rambut kaku. Ciri-ciri tidak mempunyai parapodia, mempunyai seta pada tubuhnya yang bersegmen, memiliki sedikit rambut, kepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel dan mata. Mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai 37 yang disebut dengan klitelum.
yaitu ruas-ruas reproduktif yang berdinding tebal. Pada klitelum terdapat banyak sel kelenjar yang menghasilkan lendir untuk perkawinan, juga bahan untuk membuat dinding kokon dan albumin untuk melekatkan telur pada kokon. Telur ini terbungkus oleh kokon. Jadi perkawinan terjadi antara dua individu dengan saling bertukar sperma. Beberapa hari setelah perkawinan, klitelum menghasilkan lendir yang menyelubungi ruas-ruas anterior dan dinding kokon. Telur dikeluarkan dari gonopori betina ke dinding kokon. Dinding kokon yang mengandung telur kemudian meluncur ke muara spermateka untuk mendapatkan sperma hasil pertukaran sebelumnya. Pembuahan terjadi di dalam lapisan albumin dinding kokon. Kemudian dinding kokon terus meluncur ke anterior dan lepas dari kepala cacing. Di dalam kokon, embrio cacing terus berkembang hingga menetas keluarlah anak cacing dari kokon. Daya regenerasi oligoseta ini adalah sangat tinggi. Hidupnya bisa di air tawar atau darat dan bersifat hermafrodit. Contohnya Moniligaster houtenil, cacing tanah Sumatera, Tubifax species, cacing air tawar atau sutra yang berperan sebagai indikator pencemaran air dan juga bisa sebagai makanan pada ikan. Lumbricus terrestris veritima species, ini adalah cacing tanah yang berperan membantu erasi tanah sehingga dapat menyuburkan tanah. Periceta musica atau cacing hutan. Yang ketiga adalah Hirudinea. Hirudinea ini biasa disebut dengan lintah, yang berasal dari bahasa Yunani hirudin, artinya antikoagulan. Ciri-cirinya hidup di air laut, air tawar, dan darat. Ukuran tubuhnya 1-30 cm. Tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Tidak mempunyai parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Dan memiliki zat antikoagulasi, yaitu hirudin. Sebagian besar lintah penghisap darah memiliki kelenjar dula yang menghasilkan antikoagulan hirudin yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah mangsa, sehingga lintah dapat menghisap darah sebanyak mungkin. Jadi pada waktu menghisap darah, lintah menempelkan alat penghisap anteriornya dan menyayat kulit mangsa dengan tepi rahangnya serta mengeluarkan zat anestesi atau penghilang sakit, sehingga korban tidak menyadari adanya gigitan. Di belakang rahang terdapat faring berotot sebagai pompa. Lintah tahan puasa, bahkan ada yang bertahan hidup hingga 1,5 tahun tanpa makan. Bayangkan. Gigitan lintah dapat dihindari dengan mengoleskan balsam, minyak kayu putih atau sejenisnya pada kulit. Jadi semua lintah itu bersifat hermafrodit dan melakukan perkawinan silang untuk saling bertukar sperma. Kokon diletakkan pada substrat dan sedikit dibenamkan dalam lumpur. Ada pula lintah yang mengerami telurnya. Dan setelah menetas, anak-anak lintah tetap menempel pada induknya hingga beberapa hari. Lintah dewasa setelah berumur 3-5 tahun. Umur lintah dapat mencapai 10-15 tahun. Terdapat sekitar 500 spesies Hirudinea yang teridentifikasi. Contoh, Hirudo medicinalis, lintah air, dan Hemadipsa javanica, pacet. Peranan Annelida dalam kehidupan manusia. Annelida dapat merugikan sebagai ektoparasit antara lain pacet, Hemadipsa, dan lintah air Hirudo medicinalis yang menghisap darah hewan, misalnya kerbau, sapi, kuda, dan manusia. Polidora bisa mengobor cangkang tiram untuk membuat liang, sehingga menurunkan harga jual tiram. Annelida juga bermanfaat dalam kehidupan manusia, antara lain yang pertama, cacing wawo, Lycidis species, dan cacing palolo, Yunis viridis dapat dimakan dan mengandung protein yang tinggi. Tubifax untuk makanan ikan dan burung. Veretima dan Lumbricus species memakan detritus bahan organik dan juga dapat menggemburkan tanah dan membentuk casting, yaitu gundukan feses cacing yang bercampur tanah sehingga dapat menambah kesuburan tanah. Lintah atau Hirudo medicinalis
Ini telah lama digunakan dalam pengobatan secara tradisional, yaitu menghilangkan racun dalam darah akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Dan dalam pengobatan modern ini, lintah bisa dimanfaatkan untuk mengobati migrain serta membuang kelebihan cairan atau darah dalam jaringan tubuh akibat luka, penyakit atau operasi. Jadi pada saat mengisap darah, lintah akan mengeluarkan hiruding yang mencegah darah menggumpal serta mengencerkan darah yang telah menggumpal. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan, ini adalah bentuk contoh-contoh daripada cacing. Ini adalah cacing dari Polychaeta. Ini adalah Oligoceta. Ini adalah cacing sutra, ini cacing tanah. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian mencatat di buku catatan kalian dengan jelas dan rapi. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya nak. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa minggu depan.